Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi testing dan implementasi yang beranggotakan Maulana Rafiq 19.030-15102 dan saya sendiri Muhammad Abid Fajar dengan kode NIM 19.030-15132. Untuk tugasnya yang diberikan pada pertemuan ke-8 yaitu mencarikan contoh-contoh dari pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan pendekatan strategis. Pendekatan strategisnya itu yaitu ada 4, yaitu unit testing atau pengujian unit, integration testing atau pengujian integrasi, ada validasi testing atau pengujian validasi, dan yang terakhir system testing atau pengujian sistem. Unit testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer yang melakukan pengujian pada suatu unit program untuk memastikan layak untuk tidaknya dipakai. Unit testing berfokus pada verifikasi unit terkecil pada desain perangkat lunak atau komponen atau modul perangkat lunak. Unit testing meyakinkan bahwa masing-masing unit tersebut berjalan dan memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Tujuan lain dilakukan unit testing adalah untuk menguji setiap bagian dari perangkat lunak dengan memisahkannya menjadi unit-unit kecil. Contohnya adalah memeriksa kode program pada event, prosedur, dan function. Pengujian semacam ini dilakukan oleh developer. Di sini ada contoh langsung dari unit testing. Pengujian unit tergantung pada objek tiruan yang dibuat untuk menguji bagian kode yang belum menjadi bagian dari aplikasi lengkap. Benda-benda tiruan mengisi bagian-bagian yang hilang dari program. Misalnya, Anda mungkin memiliki fungsi yang memerlukan variabel atau objek yang belum dibuat. Dalam pengujian unit, itu akan diperhitungkan dalam bentuk objek tiruan yang dibuat semata-mata untuk tujuan pengujian unit yang dilakukan pada bagian kode tersebut. Ada beberapa alat otomatis atau tools yang tersedia untuk membantu pengujian unit. Kami akan memberikan beberapa contoh dari contoh otomatis yang ada di bawah ini. Bisa menggunakan JUnit, NewNit, Gmokit, IMMA, dan PHP Unit. Itu hanya beberapa alat pengujian yang tersedia. Ada banyak lagi terutama untuk bahasa C dan Java. Tetapi Anda yakin untuk menemukan alat pengujian unit untuk kebutuhan pemrograman Anda terlepas dari bahasa yang Anda gunakan. Kemudian ada integration testing. Setelah unit testing dilakukan, langkah berikutnya adalah memeriksa sebagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai unit yang individual. Sebagai contoh, dalam fase pengujian ini, modul perangkat lunak yang berbeda digabungkan dan diuji. Kedua function yang akan diuji harus berjalan dengan baik secara individu pada unit testing. Pengujian integrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi bug. Pengujian pada metode ini dilakukan oleh tester. Untuk contoh integrasi testingnya di sini, integrasi test case berbeda dari test case lain dalam arti berfokus terutama pada antarmuka dan aliran data atau bisa disebut informasi antar modul. Di sini prioritas diberikan untuk tautan pengintegrasian daripada fungsi unit yang sudah diuji. Contoh kasus uji integrasi untuk skenario tersebut, aplikasi memiliki 3 modul, yaitu misalkan ada halaman masuk, kotak surat, dan hapus email, dan masing-masing integrasi itu secara logis. Di sini tidak banyak berkonsentrasi pada pengujian halaman login karena sudah dilakukan unit testing, tetapi periksa bagaimana tautannya ke halaman kotak surat. Demikian pula dengan kotak surat, periksa integrasi ke modul hapus surat. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini ada tujuan uji kasus, deskripsi tes, dan hasil yang diharapkan. Dan masing-masing itu agar terintegrasi satu sama lain. Kemudian ada validasi testing. Validasi testing dilakukan secara perangkat lunak. Setelah perangkat lunak selesai dirangkai sebagai suatu kesatuan dan semua kesalahan interfacing setelah ditemukan dan dikoreksi.
Validasi dikatakan berhasil jika perangkat lunak berfungsi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Validasi perangkat lunak diperoleh melalui kesederetan pengujian black box dan memperlihatkan kesesuaian dengan kebutuhan perangkat lunak. Semua kasus uji dirancang untuk memastikan apakah semua perangkat fungsional telah dipenuhi, semua persyaratan kinerja tercapai, semua dokumentasi telah benar, dan persyaratan lainnya termasuk transportabilitas, kompatibilitas, kemampuan pulih dari kesalahan, dan maintainabilitas dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke sistem testing. Sistem testing adalah tes akhir untuk memverifikasi bahwa sistem sudah memenuhi spesifikasi. Testing dilakukan pada sistem sudah terintegrasi secara develop. Sistem testing dilakukan dengan menggunakan data yang menggambarkan data sesungguhnya yang akan digunakan oleh pengguna atau user terhadap aplikasi tersebut. Karena itu, aplikasi harus terlihat berfungsi sebagaimana mestinya terdapat end user. Ini untuk daftar pustakanya. Ya. Sekian dan terima kasih bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.